Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Pak Guru juga sehat, amin. Baik anak-anak, hari ini jumpa lagi dengan Pak Guru di mata pelajaran PJOK. Pada pertemuan ini, kita akan belajar materi tentang perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Nah anak-anak, seperti biasa, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberi kelancaran dan manfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, coba Pak Guru mau tanya, anak-anak pernah tidak membantu orang lain? Ayo. Kalau pernah, contohnya apa? Coba isikan di kolom komentar ya. Silahkan. Sudah anak-anak? Baik, nanti Pak Guru akan cek ya. Pak Guru mau tahu. Nah, selanjutnya coba anak-anak perhatikan apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, setelah anak-anak menyimak video ini diharapkan nanti anak-anak mampu menganalisis perilaku terpuji antar teman sebaya, orang lebih tua, dan orang yang lebih muda dalam pergaulan sehari-hari. Tujuan yang kedua, anak-anak mampu menerapkan perilaku terpuji antar teman sebaya, orang lebih tua, dan orang lebih muda dalam pergaulan sehari-hari. Demikian anak-anak tujuan pembelajarannya. Sekarang anak-anak bersiap menyimak materi dari Pak Guru. Pastikan anak-anak menyimak sampai selesai agar anak-anak benar-benar memahami materi yang kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama adalah perilaku terpuji antar teman sebaya. Bisa anak-anak lihat di sini, teman sebaya adalah teman yang satu usia atau seumuran ya. Contohnya bisa anak-anak lihat di sini ya, teman sebaya biasanya kalau anak-anak sekolah ya, teman satu kelas itu biasanya juga teman sebaya. Nah, pada perilaku terpuji antar teman sebaya ini bisa anak-anak lihat contohnya dalam kegiatan belajar, yakni mengerjakan pekerjaan rumah atau PR secara tanggung jawab dan disiplin. Ya, jadi anak-anak mengerjakan PR dengan disiplin artinya tepat waktu dan tanggung jawab. Anak-anak benar-benar mengerjakan PR itu dengan baik. Lalu, bersikap tertib dan santun saat menerima pembelajaran di kelas. Nah, selain anak-anak bersikap santun di kelas, anak-anak juga mampu atau dapat bermain bersama teman dengan saling menghargai dan menghormati. Nah, tak lupa juga anak-anak harus belajar dengan tanggung jawab agar semakin cerdas. Berikutnya, anak-anak harus bersikap menghargai pendapat antar teman saat berdiskusi ya. Jadi anak-anak ketika ada pendapat yang berbeda, anak-anak harus menghargai pendapat orang lain itu. Nah, berikutnya anak-anak ada perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas olahraga. Contohnya di sini anak-anak ada beberapa anak-anak sedang bermain sepak bola. Nah, dalam istilah olahraga, kita bisa mengenal istilah fair play yang dapat diartikan bahwa semua olahragawan berkesempatan meraih kemenangan melalui sikap sportif, tanggung jawab, dan elegan. Perilaku semacam inilah yang harus muncul dalam aktivitas olahraga. Nah, nilai moral pada olahraga seperti respek, tanggung jawab, peduli, jujur, dan fair.
Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada beberapa indikator nilai olahraga. Nah, dari nilai-nilai tadi, ya ada respect, tanggung jawab. Nah, praktik dalam aktivitas olahraga, contohnya ada hormat pada aturan main, hormat pada lawan atau ofisial, hormat pada kemenangan dan kekalahan. Nah, respect pada praktik kehidupan sehari-hari, anak-anak bisa menghormati orang lain, kemudian hormat pada hak milik orang lain, lalu hormat juga pada lingkungan dan dirinya. Nah, untuk tanggung jawab pada aktivitas olahraga, anak-anak bisa menunjukkan dengan kesiapan diri melakukan sesuatu disiplin dalam latihan dan bertanding. Kemudian kooperatif dengan sesama pemain. Nah, praktiknya dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak mampu memenuhi kewajiban, lalu dapat dipercaya dalam setiap perkataan dan pengendalian diri. Artinya, anak-anak mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Nah, nilai moral berikutnya ada peduli. Praktiknya dalam nilai-nilai atau olahraga, anak-anak dapat membantu teman, kemudian membantu teman yang bermasalah, murah pujian, lalu bermain untuk tim bukan diri sendiri. Nah, untuk praktik dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak bisa menaruh empati, pemaaf, dan mendahulukan kepentingan yang lebih besar. Nilai moral yang berikutnya ada jujur. Nah, anak-anak bisa menerapkan jujur ini pada aktivitas olahraga berupa patuh pada aturan main, loyal pada tim, kemudian mengakui kesalahan jika anak-anak memiliki kesalahan dalam sebuah kegiatan khususnya olahraga. Nah, praktiknya dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak memiliki integritas dan terpercaya melakukan sesuatu dengan baik. Nah, nilai moral yang terakhir adalah fair. Nah, dalam olahraga, anak-anak harus adil pada semua pemain, termasuk yang berbeda, memberikan kesempatan pada pemain lain juga. Nah, pada kehidupan sehari-hari, anak-anak mengikuti aturan, kemudian toleran pada orang lain, kemudian kesediaan berbagi dan tidak mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Nah, demikian anak-anak tentang beberapa nilai-nilai moral, khususnya indikator nilai-nilai olahraga yang tentu bisa anak-anak terapkan baik pada aktivitas olahraga ataupun aktivitas sehari-hari. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Baik. Berikutnya ada perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas olahraga. Nah, pada aktivitas olahraga, anak-anak mampu membiasakan perilaku terpuji ya. Nah, bagaimana caranya? Misalnya, saat anak-anak sedang mengalami cedera atau teman kalian sedang ada yang cedera, maka anak-anak segera menolongnya. Perilaku menolong teman yang mengalami cedera atau musibah ini adalah perilaku yang terpuji. Perilaku terpuji ini memberi manfaat besar bagi teman yang ditolong. Anak-anak yang menolong juga akan merasa bahagia karena memberi manfaat kepada temannya. Gitu ya anak-anak. Nah, selain itu anak-anak juga bisa peduli terhadap teman. Dalam aktivitas olahraga diperlukan juga sifat sportivitas, kejujuran, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, saling menghormati, percaya diri, santun, dan rendah hati. Nah, sikap sportif mencerminkan kejujuran terhadap lawan. Artinya, anak-anak tidak mencurangi atau mencelakakan lawan anak-anak sekalian. Nah, itu anak-anak untuk perilaku terpuji antar teman sebaya, khususnya dalam olahraga ya. Berikutnya, ada perilaku terpuji dalam aktivitas bermain sekarang anak-anak. Dalam aktivitas bermain, anak-anak belajar mengenai keadilan, menaati aturan, dan bersikap kesatria, misalnya saat anak-anak bermain gobak sodor atau bentengan. Permainan ini membantu anak-anak berpikir strategis,
Menolong teman kelompok dalam sergapan kelompok lawan dan membantu kelompok memenangi permainan ini memerlukan kerjasama, kekompakan, dan kecerdasan berpikir. Sikap menolong teman ini merupakan perilaku terpuji yang memberi manfaat bagi temannya. Dalam permainan gobak sodor, juga diperlakukan sikap jujur, tanggung jawab, dan sportif. Dengan berperilaku jujur, tanggung jawab, dan sportif ini, anak-anak dapat bermain dengan baik dalam tim, tentunya untuk meraih sebuah kemenangan. Demikian anak-anak untuk perilaku terpuji ketika anak-anak bermain ya. Nah, perilaku terpuji berikutnya adalah dengan orang yang lebih tua dan lebih muda. Nah, lingkungan masyarakat menjadi tempat anak-anak tinggal dan bergaul dengan orang lain. Nah, dalam kehidupan tersebut, anak-anak perlu membiasakan perilaku terpuji. Tidak hanya dengan orang lebih tua, perilaku terpuji juga diterapkan dengan orang yang lebih muda. Bagaimana penerapannya? Nah, pertama, perilaku terpuji dengan orang lebih tua. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak tidak hanya berinteraksi dengan teman sebaya, tetapi juga berinteraksi dengan teman atau orang yang lebih tua. Nah, anak-anak juga bermain dengan teman yang lebih tua, bukan? Dengan orang yang lebih tua, anak-anak harus membiasakan perilaku terpuji. Ya, contohnya untuk perilaku terpuji anak-anak bisa anak-anak lihat nanti, yaitu bagaimana anak-anak harus bersikap terhadap teman yang lebih tua. Ya, sikap atau perilaku sopan santun dan hormat ini perlu anak-anak utamakan. Ya, selain itu, anak-anak dapat menumbuhkan juga sikap peduli atau menolong dengan orang yang lebih tua. Nah, contoh nyata di sini anak-anak bisa membantu orang tua di rumah, ya. Nah, contohnya membantu membersihkan rumah. Nah, perilaku tersebut merupakan perilaku yang sangat terpuji. Nah, perilaku terpuji dengan orang yang lebih muda sekarang anak-anak. Anak-anak sekalian dalam pergaulan sehari-hari juga akan bertemu dengan orang yang lebih muda ya. Nah, saat bermain dengan orang lebih muda itu, anak-anak harus bersikap peduli, saling menolong, dan menghargai. Kamu juga harus menghargai teman berusia lebih muda ketika bermain, ya. Jadi, walaupun ada teman yang lebih muda dari kalian, anak-anak harus menghargai dan menghormati. Apalagi dalam sebuah permainan kelompok. Ya, contohnya di sini ada beberapa anak-anak teman sebaya ya yang sedang bermain sepak bola. Ya, di sini ada yang mungkin lebih muda atau bahkan lebih tua. Nah, di sini kerjasama yang baik sangat diperlukan. Saat bermain, hendaknya kamu tidak ingin menang sendiri. Artinya anak-anak harus kerjasama ya. Nah, sikap terpuji ini dapat dipelihara dengan siapapun ketika anak-anak bermain ya. Begitu bisa dimengerti ya anak-anak dan bisa dicoba atau diterapkan nantinya ya. Baik. Nah, berikutnya anak-anak, setelah anak-anak menyimak apa yang Pak Guru sampaikan tadi, tentu anak-anak akan ada ilmu baru atau pemahaman baru. Jika ada kesulitan anak-anak tentang materi yang telah Pak Guru sampaikan tadi, silahkan bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nah, jangan ketinggalan juga materi terbaru dari Pak Guru. Caranya anak-anak silahkan bisa pencet tombol subscribe dan tombol lonceng ya. Nanti anak-anak akan secara otomatis mendapatkan materi terbaru dari Pak Guru. Nah, selanjutnya adalah ayo kita mencoba. Apa tindakan anak-anak jika ada orang lain yang mencela perbuatan terpujimu? Coba
dijelaskan. Berikutnya, tuliskan perilaku terpuji hari ini, baik yang sudah anak-anak lakukan atau akan anak-anak lakukan hari ini nanti. Silahkan ditulis ya. Nah, jika sudah selesai, silahkan bisa segera laporkan pada Pak Guru atau Ibu Guru agar Pak Guru dan Ibu Guru bisa mengetahuinya ya. Demikian anak-anak pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Kalau anak-anak masih bingung, ayo silahkan bertanya di kolom komentar ya. Pak Guru tunggu. Nanti akan Pak Guru bantu untuk menjawab dan menjelaskan apa yang anak-anak masih bingung. Berikutnya, kita akhiri pembelajaran kita anak-anak dengan berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai, sampai jumpa anak-anak di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar bersama Pak Guru di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.